Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan belajar yang pertama ya. Rahasia yang pertama adalah the power of positive thinking. Pagi, malam. Ya, oke. Kita akan belajar tentang kekuatan pikiran. Ya. Rahasia kekayaan adalah menguasai kekuatan pikiran. Jadi dulu ada buku yang berjudul Think and Grow Rich karya Napoleon Hill. Jadi buku itu menceritakan bagaimana kekuatan pikiran itu bisa mempengaruhi sebuah kekayaan. Jadi bagaimana rahasia kekayaan adalah tentang bagaimana kita menguasai kekuatan pikiran. Karena apa? Karena kalau kita itu berpikir 60.000 pikiran setiap hari. Berapa ribu? 60.000 pikiran setiap hari. Dan dia pikiran ada yang positif, ada yang lebih banyak yang mana? Ya, gitu ya. Itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian selanjutnya adalah setiap pikiran adalah doa. Ini rahasia, ya. Jadi hanya yang training mindfulness saja yang tahu bahwa setiap pikiran adalah doa. Jadi orang yang di luar sana itu belum tentu mengerti bahwa pikiran adalah doa. Tapi Bapak Ibu semua yang ada di sini sudah mengerti bahwa setiap pikiran adalah doa. Dan yang rahasia berikutnya adalah setiap doa digabungkan oleh Allah, baik yang positif maupun yang negatif. Oke. Jadi ini tadi misalnya Bapak Ibu kesini naiknya apa? Motor. Oke, terus ada ya. Oke, ketika di jalan tadi melihat ada seorang perempuan mengenakan jilbabnya berwarna pink, kemudian bajunya kembang-kembang, kemudian sepatunya bling-bling, kemudian ada roknya berwarna abu-abu, kemudian eyeshadownya berwarna coklat, kemudian tasnya berwarna hijau lumut, kemudian ada pakai shawl berwarna merah. Nah, menurut Bapak Ibu itu orang seperti apa? Pinknya alay ya. Terus apa lagi? Nora. Terus apa lagi? Pinknya berwarna kalau full ya. Terus apa lagi? Deso, iya gak? Deso, terus tadi ada yang bilang Nora. Terus ada yang bilang lagi apa? Alay, terus Antaro, iya gak? Ya, jadi warnanya jilbabnya pink, bajunya kembang-kembang, eyeshadownya warna coklat, sepatunya bling-bling, roknya abu-abu, kemudian shawlnya berwarna hijau lumut, kemudian tasnya berwarna merah gitu. Nah, kira-kira tadi alay, kemudian Nora, terus colorful, terus keren, terus stres ya. Oke. Nah, itu yang ada di pikiran Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah ngomongin Nora, sudah ngomongin alay, dia sudah berdoa, ya Allah norakan aku, ya Allah katorkan aku, ya Allah desokan aku, ya Allah alaykan aku, ya Allah streskan aku. Dia sudah berdoa seperti itu. Kenapa? Karena itu yang ada di dalam pikiran, ya, yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu semuanya, gitu. Kembali lagi bahwa pikiran adalah doa. Nah, setiap doa digabungkan, gitu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu melihat orang kemudian seperti itu ngomongnya, nomor ikat terus, itu sedang ngomongin diri sendiri, sedang berdoa kepada diri sendiri. Ya Allah katurkan aku, ya Allah desakan aku, ya Allah streskan aku. Nah, seperti itu. Nah, maka supaya itu menjadi keberkahan bagi kita, gimana caranya? Nah, kemudian nanti kita pelajari. Kemudian ada lagi orang berikutnya, ada seorang anak muda kemudian datang ya, ngomongnya gini, Mas, saya hidupnya hancur. Wow, dahsyat. Terus kok dahsyat sih? Ya nih gimana gitu kan. Kemudian
hutang saya 200 juta. Wow, keren. Enggak, kemudian kok keren sih itu? Ya gini. Tadi kan orang ini ngomongnya hancur, hidupnya hancur. Nah, sebenarnya dia sedang berada dalam posisi dia berdoa bahwa dia hidupnya hancur. Terus tadi ketika dia ngomong hancur, saya bilang apa? Keren kan? Dahsyat kan? Nah, kenapa? Karena saya sedang berdoa bahwa itu dahsyat gitu. Dahsyat. Kemudian tadi hutangnya 200 juta. Keren kan? Ya, gini. Bapak Ibu, hutang 1 juta aja kan? Gak mudah kan? Sekarang coba hutang 1 juta. Gak mudah kan? Nah, orang ini dikasih hutang berapa? 200 juta. Keren dong, iya kan? Ya keren. Berarti kamu orang yang amanah. Berarti kamu orang yang dapat dipercaya. Berarti kamu orang yang jujur. Itu, ya. Tapi dia memikirnya bahwa saya hutang, saya hancur. Dia sedang berdoa, ya Allah hancurkan hidupku, ya Allah hutangkan aku sehutang-hutangnya dan gak akan pernah lunas. Karena kalau dia sedang ngomongin hutang, maka energinya sedang menyebar ke seluruh dunia. Hutang, maka sampai mati hutangnya gak pernah lunas. Kemudian tadi hidupnya hancur, maka ketika dia ngomong hancur, maka dia sedang berdoa, ya Allah hancurkan hidupku, Allah hancurkan hidupku dan seterusnya. Itu. Maka ketika saya tadi bilang dahsyat, switch pikiran bahwa pikiran kita, bahwa hidup kita itu dahsyat, hidup kita itu keren gitu. Jadi kita hanya mau switch pikiran kita supaya berpikiran yang positif gitu. Nah, karena apa? Karena hanya pikiran saja kita bisa memperbaiki kehidupan kita. Kehidupan kita diperbaiki melalui pikiran, ya, melalui pikiran kita. Ada handphonenya yang bunyi? Enggak, kalau handphonenya bunyi nanti dibuka ya, turun ke depan dan handphonenya disita. Kemudian selanjutnya ya, jadi setiap doa itu dikabulkan oleh Allah ya. Jadi ketika kita sedang melihat orang dan kita bilang atau itu sedang berdoa pada diri sendiri. Kenapa? Karena antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara Anda dengan orang lain itu sama, satu sama dan terhubung. Jadi ketika dia sedang ngomongin orang lain, pada sejatinya dia sedang ngomongin dirinya sendiri. Dan kalau kita sedang berdoa untuk orang lain, itu pun sama, kita sedang berdoa untuk diri sendiri. Ya. Jadi antara orang lain dengan kita itu tidak ada bedanya, sama ya. Maka ketika kita bilang dahsyat, kita sedang mendoakan orang itu supaya dahsyat hidupnya lebih baik gitu. Kenapa? Tadi saya bilang hutangnya 200 juta, kemudian keren, kemudian orang yang amanah, orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur gitu kan. Karena itu untuk menswitch pikirannya. Jadi kalau amanah itu baik apa buruk? Jadi hutang itu hina, tapi amanah itu tinggi, ya kan? Hutang itu rendah, hutang itu hina, dan amanah itu baik, amanah itu tinggi. Maka hanya menswitch hutang jadi amanah itu adalah sesuatu yang baik. Karena nanti ketika dia bilang amanah, maka dia akan dikasih amanah berupa supplier yang baik, kemudian karyawan yang loyal, kemudian investor yang jujur, kemudian karyawan yang punya partner yang jujur gitu, investor yang loyal dan lain sebagainya. Hanya dengan men-switch dari kata hutang menjadi amanah gitu. Jadi ketika kita punya hutang, maka kita switch hutang itu menjadi amanah. Maka ketika ditanya, Anda masih punya hutang? Enggak, saya sudah tidak punya hutang, tapi saya punya amanah dan saya sudah lunas, saya tidak punya amanah gitu. Ketika itu maka amanah berupa ya tadi supplier, pelanggan, kemudian investor, kemudian partner dan karyawan dan lain sebagainya yang baik-baik di amanah itu semuanya. Jadi di sini ada yang masih punya hutang? 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 Yang masih jawabnya masih punya hutang, hutangnya nggak akan lunas sampai bertahun-tahun. Ada yang masih punya hutang? Ada yang masih punya hutang?
ini adalah training paling cepat melunasi hutang. Ya, kita switch dari amanah dari hutang menjadi amanah. Jadi kita pokoknya ada sesuatu apa kita jawabannya, oh bagus itu, dahsyat, ini switch pikiran. Ya, pikiran menjadi yang lebih positif. Nah kemudian rahasia yang berikutnya adalah untuk ini astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku bagus. Nah hidup kita yang sekarang adalah proyeksi dari akal pikiran kita. Hidup kita yang sekarang adalah proyeksi dari akal pikiran kita. Proyeksi seperti apa? Seperti ini. Ini ada pikiran otak ya, yang masuk di dalam otak itu informasi ada 2 juta per detik. Bapak Ibu masuk ke ruangan ini berpikir nggak? Jadi otak ini ada informasi kan? Ketika buka handphone, buka Facebook ada informasi. Ketika buka WA ada informasi. Nah, itu merangsang pikiran untuk berpikir selama 60.000 pikiran setiap hari. Mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, bahwa kita harus punya berpikir. Ketika masuk ruangan ini masih langsung berpikir. Ketika keluar masuk ruangan dan berpikir. Ketika ngambil kopi, ngambil teh berpikir. Ketika ngambil snack berpikir. Ketika nanti pulang juga berpikir. Sebelum berangkat ke sini mau pakai baju apa berpikir, ya enggak? Ya. Nah, itu selama 1 hari sekitar 60.000 pikiran setiap hari yang masuk. Ya. Jadi ada 2 juta informasi dan otak kita memproses sekitar 60.000 pikiran setiap hari. Kemudian dari 2 juta informasi ini, kemudian dari 60.000 pikiran setiap hari muncullah nasib kita yang sekarang. Nah, nasib kita yang sekarang itu dipengaruhi oleh 2 hal ini. Ya, 60.000 pikiran setiap hari, 2 juta informasi per detik, maka akan muncul jadi nasib kita. Nah, pikiran itu ibarat sebuah laptop, ya, sebuah laptop. Nah, kemudian nasib kita itu ibarat sebuah layar di sini, ya, sebuah layar. Jadi nasibnya ini kayak layar, ini pikirannya kayak laptop, ya. Nah, seringkali orang ketika ingin merubah nasib, fokusnya di sini, di layarnya. Maka itu tidak mungkin terjadi. Nah, untuk kita, maka fokusnya jangan di sini, fokusnya di laptop, di pikiran. Jadi kalau di laptop saya tulis A, di sini munculnya. Kalau di sini tulis B, munculnya di sini. Di sini C, di sini munculnya. Jadi apa yang ada di laptop, maka apa yang ada di layar. Jadi laptopnya A, maka layarnya A. Gak mungkin laptopnya B, layarnya C, itu gak mungkin. Ya. Kalau laptopnya A, kemudian layarnya C, berarti ada sesuatu yang konslet di situ. Nah, itu nggak mungkin terjadi. Jadi A itu adalah di laptop, maka A juga ada di layar. Nah, ketika kita ingin merubah nasib, maka rubahlah apa yang ada di laptop. Ya, jadi kamu tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu berusaha untuk merubahnya apa yang ada di laptop. Ya, ibaratnya gitu. Bahasanya seperti itu. Jadi Allah akan merubah nasibnya ketika orang itu merubah apa yang ada di pikirannya, ya, apa yang ada di pikiran. Jadi kalau kita ingin nasibnya baik, maka pikirannya harus baik terlebih dahulu, positif terlebih dahulu. Kenapa? Biar nasibnya baik. Maka fokusnya seperti ini. Yang fokusnya bukan di layarnya, tapi fokusnya di laptopnya, di pikirannya gitu. Jadi kalau kita ingin merubah nasib, maka fokuslah apa yang ada di laptop, di pikiran. Siapa yang ingin merubah nasib, katakan saya. Siapa yang ingin merubah nasib, katakan saya. Siapa yang ingin merubah nasib, katakan saya. Memang nasibnya yang sekarang gimana? Ya, kita ingin menjadi yang lebih baik dulu, ya. Oke.